nggak bisa ini. Orang pertama kali mendapatkan predikat sufi bukan mufassir, bukan muhaddits, bukan faqih, tapi santik apa? Jabir bin Hayyan al-Azdi yang menemukan matematik ilmu al-Jabar. Lahir tahun 100, wafat tahun 161 Hijriah. Murid Imam Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Azil Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Bukan mufassir, bukan hadis. Orang pertama kali mendapatkan lakob sufi, Jabir bin Hayyan, yang menemukan, menggagas matematik namanya Al-Jabar. Kedua, Abu Hashim Al-Kufi. Ketiga, Abdak, Utsman bin Abdak. Tiga orang itulah yang pertama kali mendapatkan predikat sufi. Definisi tasawuf ratusan. Dalam Ar-Risalah Qusyairiyah saja 28. Tapi yang akan saya ambil, paling-paling 3 lah ya. Orang pertama kali mendefine tasawuf adalah Syekh Abu Mahfuz Ma'ruf Al-Karhi. Tadinya non-muslim, masuk Islam di tangan Imam Ali Ridho bin Musa Al-Kazim bin Ja'far Sadiq. Saya baru saja ziarah ke Baghdad 2 bulan yang lalu. Saya ziarah ke Ma'ruf Al-Karhi. Di situ ada Imam Al-Alusi, kuburannya sahib tafsir Ruhul Ma'ani. Dan ada Daraqutni, muhaddits di daerah Karh, Baghdad. Sayang tidak aman, jadi nggak betah. Padahal ziarah luar biasa. Apa definisi tasawuf? At-tasawwuf al-akhdhu bil haqa'iq wal ya'su mimma fi aidil khala'iq. Coba. Bukan ibadah yang banyak, bukan. Bukan ramah, santun, bukan. Menggapai, mendapatkan kebenaran, meninggalkan kepalsuan. Padahal di dunia ini 99,9,9,9 masih kurang. Palsu semua ini. Termasuk saya. Kepalsuan kita ini ada yang ditutupin dengan sorban, gamis, jenggot, hatinya padahal busuk. Antum dengan dasi, jas, sepatu Hermes, hatinya busuk. Antum dengan jilbab, aduh, koyoyoyo, hatinya kotor. Jauh dari tasawuf. Ada yang ahli ceramah, hadirin banyak, selalu banyak, tepuk tangan, selesai ceramah semuanya cium tangan, kemudian dalam hatinya, saya hebat. Bukan sufi. Ada yang ahli diskusi seminar, logikanya sangat mantap, selalu di atas. Ketika diskusi selalu menang lah. Kemudian dalam hati dia merasa saya luar biasa. Bukan sufi. Ada yang orang hafal Quran, saya hebat hafal Quran. Bukan sufi. Ada kiai santrinya ribuan, saya hebat. Bukan sufi. Paham boten? Ada orang jero isyuriah, saya isyuriah lama, bukan sufi. Walhasil kalau suara nafsu masih terdengar, harus kita X merah. Kalau bangga dengan diri kita. Apapun. Saya dihormati orang, kalau ada acara di depan sendiri, namanya selalu disebut, Hadratus Syekh Al-Mukarram. Bukan sufi. Atau kalau sholat Jumat di depan, bangga, berangkat jam 10 supaya dapat onta. Bukan sufi.
Atau sholat Jumatnya di belakang. Dengan sandal, dekat sendal-sendal itu. Supaya di komentar gini, duh itu paling rektor padahal. Tapi sholatnya di belakang. Dia tawadu. Bukan sufi. Ada ul-amal li ajlin nas. Wa ul-amal li ajlin nas, riya. Melaksanakan, mengamalkan suatu. Ingin dipuji manusia, ingin dikomentari manusia, bangga dengan komentar manusia, riya. Atau meninggalkannya. Saya baca Qur'annya pelan-pelan lah. Nanti terdengar orang. Nanti saya dipuji nanti. Bukan sufi. Karena manusia masih diperhitungkan. Saya sholat Jumatnya di belakang saja, dekat sendal. Supaya tidak dipuji orang. Bukan sufi. Kalau ditanya, nggak tahu ya, saya nggak tahu ya. Kalau saya menurut saya tahu nanti saya dipuji orang. Terpilih jadi Rois Syuriah. Bukan sufi. Asnaful maghrurin. Imam Ghazali membagi asnaful maghrurin 3. Yang paling banyak ulama. Maghrurin bi anfusihim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan sekali-kali kamu tertipu, terpedaya oleh dunia. Gampang. Memahaminya gampang. Semua orang sudah tahu kita jangan tertipu oleh harta, jabatan. Gampang kan pemahamannya dulu. Yang paling sulit pemahamannya kalau wala yaghurrannakum billahil ghurur. Tertipu oleh hawa nafsunya sendiri dengan menggunakan agama. Saya imam besar. Saya Rois Am.